Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau masih memberi kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami pagi hari ini mau diberkati oleh firman-Mu. Beri hati dan pikiran kami. Kami mau merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah tidak seperti Daud ayahnya. Diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar istilah buah tidak jauh dari pohonnya. Itu dapat diartikan bahwa sang anak persis dengan orang tuanya, baik persis secara fisik, wajah, penampilan, karakter, dan banyak hal yang lainnya. Istri saya sering berkata, kalau anak nomor 1 saya, kelakuannya mirip dengan saya. Sering iseng terhadap adik-adiknya. Kadang-kadang sampai menangis adiknya. Terutama iseng terhadap adik yang paling kecil. Saya sadari sifat iseng itu turun dari saya. Saya senang sekali iseng, kata orang tua saya dari kecil. Akhirnya saya bisa merasakan betapa kesalnya mami saya ngadepin anak iseng seperti saya ini. Jadi untuk kasus ini, benar bahwa buah gak jauh dari pohonnya. Tapi pada kenyataannya, seorang ayah pasti ingin anaknya lebih baik, lebih sukses daripada apa yang diraih atau dicapai ayahnya. Bukan yang jelek-jelek diturunkan, tetapi hal yang baik-baik yang diturunkan kepada anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Raja Salomo dipilih untuk menggantikan Raja Daud ayahnya. Walaupun Daud dan Salomo sama-sama raja yang diberkati Tuhan, bahkan Salomo bisa saja dikatakan bahwa dia adalah raja yang terkenal kaya dan punya hikmat yang luar biasa. Di tengah perjalanan kehidupan Raja Salomo, dikatakan tidak seperti ayahnya. Perbedaannya terletak di mana Raja Salomo dan Raja Daud berbicara soal rohani atau hubungannya dengan Tuhan. Terlihat sangat berbeda di waktu tua Salomo. Firman Tuhan berkata di ayat 4, "Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya." Dalam kondisi seperti itu, Salomo sebenarnya tidak meninggalkan Allah sepenuhnya. Salomo tetap beribadah, dia tetap melakukan ritual kerohaniannya, tetapi sayangnya fokusnya sudah tidak lagi kepada Allah sepenuhnya. Salomo telah merusak segala yang Tuhan percayakan kepada dia. Salomo melupakan kebaikan Tuhan dan tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan karena ada istri yang membawa dia mencondongkan ke Allah yang lain. Ingat, Tuhan tidak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Raja Daud
bisa menjadi teladan yang baik bagi bangsanya. Tetapi Raja Salomo tidak bisa seperti Daud ayahnya. Mari kita contoh Raja Daud yang sepenuh hati mengikut Tuhan hingga akhir usianya, memiliki fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, hidup Raja Daud berakhir dengan kesukaan dan perkenanan Tuhan atas dirinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk sepenuh hati kepada Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Beri kami ketaatan dan kesetiaan sampai akhir usia kami. Juga ajar kami untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh keturunan kami. Tak lupa pagi hari ini kami meminta berkat dan perlindungan-Mu ada menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Beri kami kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit, serta kami beroleh menerima damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.